Itu alasannya simpel banget motifnya. Sakit hati, tersinggung. Alah, kepala gue nih agak ngeheng ini. Ingat gak nama Nando yang membunuh istrinya Mega? Itu kisah tragis suami istri Nando dan Mega. Dan dua-duanya adalah pasangan muda. Si Nando 25, Mega 24 tahun. Dan gila sadisnya nih. Istri yang dia sayangin itu, dia bunuh di depan anak-anaknya, 2 anaknya yang masih balita. Alasannya sederhana, karena sakit hati. Karena suaminya kerjanya serabutan, gajinya lebih kecil dari istrinya. Istrinya gajinya 12 jutaan, suaminya serabutan. Mereka sering ribut soal ekonomi. Ngeri gak? Masuk di akal gak? Kan? Gak masuk akal. Dan ternyata hampir setiap bulan hasil gua riset kecil-kecilan ini. Hampir setiap bulan terjadi pembunuhan. Misalnya masih di bulan ini nih, di September ini nih. Ada karyawan pabrik tahu ngebunuh rekan kerjanya. Hanya gara-gara kesinggung. Masyarakat negeri ini gak baik-baik aja. Gila gak? Karena suka diejek. Diejeknya dengan kata-kata bagong, bocel. Dia sakit hati, dia tikam itu, dia bunuh itu. Agustus, kasus Nando, bunuh Mega, itu juga karena tersinggung dan juga sakit hati. Selanjutnya nih guys, di bulan Juli, di Kediri, Jawa Timur. Ini ngeri lagi nih. Nggak habis pikir gue. Kalau tadi suami ngebunuh istrinya. Di Kediri. Coba bayangin. Kebayang nggak lo? Bapak ngebunuh anaknya. Anaknya guys. Masuk di akal gak? Anaknya sendiri dibunuh. Alasannya apa? Anaknya ini emang, kalau kita baca ya ceritanya, kisahnya itu, dia nakal sekali. Tetapi anaknya ini juga sering mengejek. Artinya tidak mengacuhkan bapaknya itu. Dibunuh guys. Ngeri gak itu? Anaknya sendiri. Alah. Dan belum lagi yang itu. Kalau kita dengar kemarin-kemarin di Depok itu. Anak ngebunuh ibu. Anak ngebunuh ibunya. Kebalik-balik gak? Bapak ngebunuh anak. Ibu dibunuh anak. Ini gak jelas ini. Anak ngebunuh ibu. Ibu yang begitu mulia, yang begitu harus kita hormati. Yang kadang-kadang kita pun keras saja suaranya sebagai anak ke ibu aja udah gak benar. Ini dibunuh yang melahirkannya. Surga di telapak kaki ibu itu udah dianggap nonsen. Ini sakit ini nih. Yang kedua guys, ini masih soal sakit hati nih guys. Dan semuanya itu karena sakit hati. Itu Juli guys. Di bulan Juni di Mojokerto, sama juga. Ada pembunuhan itu hanya karena sakit hati. Di bulan Mei, di Morowali di Sulawesi Tengah sana guys. Ada seorang wanita umurnya 18 tahun, tewas dibunuh teman sekantornya karena suka dikatain pembohong. Dan masih di bulan Mei ini, ada seorang ibu juga 62 tahun dibunuh sakit hati oleh orang yang dia kenal. Dan di bulan Maret ini
Sulawesi Barat. Ada lansia 63 tahun menikam temannya 51 tahun karena sering diejek dan buang angin. Kentut guys, kentut. Karena diejek dan kentut di depan dia. Dibunuh guys. Umurnya tuh yang ngebunuh tuh 63 tahun lah guys. Dan di Januari di awal tahun 2023 di Samarinda. Orang juga dibunuh karena sakit hati. Nah di bulan Mei guys, itu bahkan tidak hanya satu kasus. Ada kasus lain di Batanghari itu. Seorang security dibunuh juga guys. Itu juga karena sakit hati guys. Februari. Kalau lu masih inget soal bos ayam goreng itu yang di Bekasi itu. Itu juga dibunuh oleh pegawainya guys. Karena sakit hati, karena sering diomelin. Karena sering dimarahin. Coba. Apa lu pikir negeri ini baik-baik aja? Ini persoalannya menurut gue ini adalah budaya guys. Pressure. Satu ada tekanan ekonomi, soal lifestyle, kita itu selalu dikepung oleh yang namanya lifestyle yang hedonis, materialistis. Jadi kebutuhan basic itu kita merasa tidak pernah selesai dengan kebutuhan. Kita udah bisa makan, bisa minum, punya tempat tinggal, tapi kita butuh lifestyle yang lain. Kita butuh yang yang hangout, yang jalan kemana, mejeng di mana, nongkrong di mana. Yang sebenarnya itu nggak utama. Tetapi kita ini sudah benar-benar dikepung oleh budaya materialistis. Termasuk kalau lu baca-baca berita di media sosial, di online, itu nggak jauh-jauh itu bahasannya soal kekayaan, heboh, orang gampang cepet kaya. Dia pakai tas apalah, mejeng di mana lah. Jadi isinya itu banyak banget yang nggak penting-penting gitu loh. Dan kita ini karena kita dunia digital dan semua orang punya handphone, berita itu tuh masuk ke kepala mereka. Dan celakanya lagi, media nih guys, yang semestinya dia kritis, ini enggak guys. Media itu hanya memberitakan ada kasus ini, ada kasus pembunuhan, di sini, di sana. Tapi tidak digali. Ada apa dengan fenomena ini? Berarti kan sebenarnya ada sesuatu yang lagi sakit. Bukannya apa-apa. Gue lihat masyarakat negeri kita, bangsa ini nih sedang gak baik-baik aja ini.